Pada tahu anime enggak? Iya, film animasi yang berasal dari Jepang yang biasanya memiliki karakter yang unik, rambut hijau, kuning, kelabu, merah muda, biru. Di zaman ini, anime berkembang dengan sangat pesat, bukan hanya anak-anak muda. Orang dewasa pun juga bisa mendadak wibu. Pembuatan alur cerita anime terinspirasi dari sejarah Jepang pada zaman kuno. Hal ini terlihat dari salah satu serial anime pertama yang dibuat, berjudul Momotaro. Momotaro adalah seri animasi pertama di Jepang dan mulai sukses dan dikenal pada tahun 1918. Momotaro sendiri menceritakan tentang peradaban pada zaman kuno. Pada tahun 90-an, penyebaran anime menjadi semakin luas, di mana anime dipromosikan melalui diplomasi budaya oleh pemerintah Jepang, dengan tujuan utama memperkenalkan budaya Jepang melalui serial anime. Selain itu, pemerintah Jepang juga mempromosikannya melalui manga atau komik. Anime pada periode Perang Dunia II. Perang Dunia II merupakan peristiwa yang sangat mengenaskan, bahkan hingga sampai saat ini masih berbekas untuk seluruh negara di dunia. Jepang adalah salah satu negara yang merasakan dampak besarnya akibat dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Jutaan nyawa warga sipil melayang akibat adanya serangan yang terjadi. Tetapi, Perang Kedua memiliki sisi positif bagi para penulis di Jepang pada masanya, yang justru membuat para penulis mendapatkan inspirasi dari insiden tersebut. Contohnya seperti Hyakaryu Ran, merupakan anime pertama yang alurnya menceritakan tentang kondisi Perang Dunia Kedua. Tidak hanya itu, ada beberapa anime yang dibuat berdasarkan kondisi Perang Dunia Kedua, seperti Barefoot Gen, Grave of Fireflies, dan Annei no Nikki. Perkembangan anime terus berlanjut setelah Jepang mengalami pahitnya tekanan dari Amerika. Tekanan ini tidak membuat para seniman dan animator berhenti memproduksi karya-karya mereka dalam pembuatan anime. Pada tahun 1948, tepatnya setelah Amerika angkat kaki dari Jepang, produksi anime semakin berkembang luas. Hal ini dikarenakan munculnya perusahaan animasi seperti Toei Production dan Mushi Production yang berpengaruh dan berperan besar dalam menciptakan anime-anime berkualitas. Pada masa ini, muncullah anime pertama dengan fitur berwarna yang membuat anime tampak lebih hidup sekaligus dengan durasi yang lebih panjang, di mana produksi anime periode sebelumnya hanya memiliki durasi sekitar 8 menit saja. Namun, proses pembuatannya memakan waktu hingga 6 bulan lamanya, mengingat keterbatasan teknologi pada masanya. Beberapa anime yang diproduksi pada zaman ini mengandung unsur cerita rakyat, seperti The Tale of White Serpent 1958, The Great Adventure Horus, Prince of the Sun pada tahun 1968. Kesuksesan Jepang dalam memproduksi anime pun terus berlanjut. Pada tahun 1963, salah satu anime yang terbilang sukses dan terkenal pada masanya tercipta, yaitu Tetsuwan Atom, atau lebih dikenal dengan sebutan Astro Boy, karya Osamu Tezuka. Dapat dikatakan sebagai pelopor kepopuleran anime di Jepang. Anime Astro Boy menggambarkan cita-cita Jepang untuk bisa hidup berdampingan dengan teknologi. Kemudian berlanjut ketika memasuki tahun 1970, di mana mulai banyak perusahaan animasi yang bermunculan sehingga persaingan semakin ketat. Banyak perusahaan yang harus gulung tikar karena tidak mampu bersaing. Kemunculan anime Dragon Ball di tahun 1980-an juga membawa anime menuju popularitas. Memasuki tahun 1990-an, anime populer lainnya banyak bermunculan, seperti Sailor Moon, Detektif Conan, Saint Seiya, dan Neon Genesis Evangelion. Popularitas anime terus meningkat memasuki tahun 2000-an dengan ratusan judul. Di era ini, anime sekelas Mobile Suit Gundam, Full Metal Alchemist, Death Note, dan Fairy Tail bermunculan. Seakan tak pernah berakhir, di era modern sampai detik ini mungkin sudah ribuan anime bermunculan dengan dukungan teknologi
yang juga semakin berkembang pesat, yang membuat animasi tampak lebih hidup dan nyata dengan grafis yang memukau. Demikian sejarah singkat perkembangan anime. Semoga menambah informasi dan bisa bermanfaat bagi para pecinta anime dan wibu.